Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan mohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata padanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang di situ agar jangan menceritakannya kepada siapapun, tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, beberapa hari kita mendengar dalam bacaan yang pertama, yaitu kitab Kejadian, bagaimana manusia diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Mereka diletakkan di Taman Eden, bahagia di sana sebagai tanda kasih Allah. Manusia diciptakan dan mempunyai hidup dari Allah. Hari ini kita mendengar bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena kesombongan, karena tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Karena digoda oleh ular, oleh setan itu, kamu kalau makan buah yang ada di tengah-tengah itu, kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui segala yang baik dan jahat. Ternyata tergoda juga. Kita tidak mau bersyukur, berterima kasih sebagai ciptaan dan ingin menyerupai dengan Allah sendiri. Bukankah ini suatu kesombongan? Dia makhluk yang seharusnya memuji Tuhan, memuji Allah, menghadap Allah, bersyukur dan beribadat kepada Allah. Tetapi dia tidak mau menerimanya kenyataan itu. Dan akhirnya malah menderita. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, baik kita renungkan kiranya bukan hanya pada Adam dan Hawa,
tapi juga kita semuanya sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai ciptaan Allah sendiri. Pantasnya kita bersyukur dan memuji, memuliakan Dia, dan itulah sebenarnya menjadi jati diri kita. Apalagi kemudian juga kita dimasukkan di dalam kehidupan ilahi, di dalam Tuhan Yesus sendiri. Kita bersyukur, memuji, dan dijauhkan dari watak kesombongan. Dengan rendah hati kita bersyukur atas segala kebaikan dan karya Allah di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.